Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Nama saya Demitriana Adu, NPM 2220219. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan mereview materi dari Dr. Randus A.W. Widjaja tentang etika administrasi negara. Di buku ini terdiri dari 11 bab. Bab yang pertama manusia dan masyarakat. Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan manusia sebagai makhluk individu karena pribadi manusia ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Yang kedua, idealisme. Idealisme mengakui hakikat manusia ialah jiwa dan kesadaran, terutama hidup dan pikirannya. Yang ketiga, perilaku dan tingkah laku. Moral, etika, dan perilaku merupakan satu kesatuan rangkaian yang dikualisasikan dalam perilaku manusia. Yang keempat, etika, kesopanan, dan kesusilaan. Etika adalah ajaran tentang norma tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan manusia. Kita masuk dalam bab kedua, yaitu motivasi dan perilaku. Yang pertama, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, misalnya kebutuhan akan pangan, sedang, papan, dan kebutuhan tidur, istirahat, dan sebagainya. Yang berikut kita masuk pada perilaku dan perasaan. Perilaku dan perasaan terbentuk dari 6 bagian, yaitu bentuk tingkah laku, ciri-ciri konflik, perasaan, ciri-ciri perasaan, frustrasi, dan psikologi. Yang berikut bab 3, yaitu etika dan moral. Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik, mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Yang berikut moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berasal dari mos atau tunggal, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dalam arti susila. Kita masuk dalam bab 4, yaitu perilaku birokrasi. Pada umumnya, pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat-lambatan, berbelit-belit, serba formalitas. Yang berikut birokrasi dan administrasi. Administrasi tambah birokrasi tidak berarti sama sekali proses pelayanan dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Birokrasi tanpa administrasi tidak tentu arah dan tanpa kendali dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang berikut bab 5, yaitu ilmu administrasi negara. Administrasi negara merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam ruang lingkup perkantoran, kegiatan ini terus-menerus berjalan seperti mengadakan pencatatan kekayaan dan persediaan yang dimiliki organisasi, sehingga dapat dikatakan administrasi merupakan alat pembantu pimpinan untuk mengelola perusahaan. Administrasi yang baik adalah administrasi yang mengelola perusahaan. Yang berikut sejarah pertumbuhan administrasi. Teguhnya kedudukan administrasi dalam kehidupan masyarakat modern tak bisa dilepaskan dari faktor sejarahnya. Apa yang dicapai oleh administrasi sekarang adalah merupakan hasil rangkaian perjalanan sejarah yang panjang.
Pengertian administrasi dalam bahasa Belanda ini sangat berpengaruh di negara kita ini. Hal ini tentu mudah dipahami karena negara kita dijajah Belanda sekitar 3,5 abad. Yang berikut pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi sebenarnya sangat luas sekali, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk dalam bahasa atau bagian pada administrasi tersebut. Dalam ruang lingkup ini, administrasi dibatasi unsur-unsur seperti organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pekerjaan kantor atau tata usaha, tata hubungan, dan perkawinan, dan perwakilan. Kita masuk kepada bab yang 6, yaitu sejarah perkembangan ilmu administrasi di Indonesia. Yang pertama, sejarah ilmu administrasi Indonesia. Menurut catatan sejarah administrasi, bahwa perkembangan ilmu administrasi di Indonesia dimulai dari tahun 1956. Hal ini baru terpikir oleh pejabat atau pemerintah. Letak arti penting peranan administrasi bagi kehidupan kenegaraan dan pemerintahan. Pada tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia mengadakan semacam afiliasi dengan pemerintah Amerika Serikat melalui berbagai universitas di negara itu. Yang kedua, perkembangan ilmu administrasi negara. Dalam kehidupan masyarakat dan negara yang akan datang, peranan administrasi akan semakin penting, yakni dengan perubahan pola kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan berdasarkan organisasi. Ilmu administrasi adalah cabang atau disiplin ilmu sosial yang melakukan studi terhadap administrasi sebagai satu fenomena masyarakat. Yang berikut perkembangan ilmu administrasi. Perkembangan ilmu administrasi dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan dan pengembangan ilmu administrasi. Berikut bab 7, yaitu etika administrasi. Yang pertama, aparatur. Aparatur negara atau pemerintah adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai aparatur dikaitkan dengan pembangunan nasional, maka ia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan. Yang kedua, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kesediaan jiwa dan kesusilaan. Ethos merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Bab 8, yaitu nilai, moral, dan lingkungan. Yang pertama itu nilai. Nilai dibagi lagi menjadi, yang pertama itu pandangan kehidupan bangsa Indonesia dan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kesadaran cita-cita moral yang meliputi kejiwaan yang sudah berurat beranak di dalam kebudayaan bangsa. Yang berikut pergeseran nilai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendekat hubungan antara manusia dengan manusia, masyarakat bangsa dan bangsa lain, dan negara satu dengan negara yang lain. Yang berikut kualitas manusia. Kemanusiaan sebagai tolok ukur di dalam berbuat dan bertindak atau memberikan kualitas dari manusia itu sendiri, yaitu kualitas pribadi, kualitas masyarakat, dan kualitas lingkungan.
Yang berikut, masyarakat dan lingkungan. Masyarakat itu bersifat sosiologis yang bertitik tolak dari nilai-nilai tertentu. Masyarakat sangat terpengaruhi oleh lingkungan, di mana masyarakat itu ada dan berada di lingkungan, memberikan nilai-nilai pada kelompok masyarakat tersebut. Kita masuk dalam bab 9, yaitu kodrat, hakikat, dan watak manusia. Kodrat telah dinyatakan sebagai jalanan dari segala kekurangan, kegagalan, dan dosa. Ada 3 pandangan kodrat manusia, yaitu yang pertama, kodrat manusia itu buruk, kodrat manusia itu baik, dan kodrat manusia itu baik dan buruk. Yang berikut, hakikat manusia. Hakikat manusia itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu hakikat manusia buruk, hakikat manusia baik, dan hakikat manusia baik dan buruk. Yang berikut, watak manusia. Manusia pada tingkat finis organis, di mana perilaku manusia ditentukan oleh kebutuhan finis dan biologis. Pada tingkat fungsi sosial, di mana orang menyesuaikan diri dalam hubungan sosial. Kita masuk dalam bab 10, ya, kebebasan moral dan kenisbian nilai. Kebebasan ini sendiri dapat dibedakan di dalam 2 hal, yaitu yang pertama, kebebasan sosial yang dapat diartikan sebagai kebebasan yang kita terima dari orang lain. Selanjutnya yaitu kebebasan eksistensial yang dapat diartikan sebagai kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri. Yang berikut, ukuran-ukuran moral. Ukuran nilai-nilai moral tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama primer, yang kedua real, yang ketiga terbuka, yang keempat bisa bersifat positif maupun negatif, yang kelima orde tinggi atau aristektonik, yang keenam absolut. Yang berikut, kenisbian nilai. Kenisbian nilai merupakan kompleksitas dari nilai-nilai dan merupakan daya dorong internal dalam nurani manusia yang senantiasa mengarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita masuk dalam bab yang terakhir, yaitu bab 14. Dan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat perlu makin ditingkatkan pengabdian dan kesetiaannya. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih, dan berwibawa, serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi semangat dan bersifat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah hasil review saya. Sekian dan terima kasih.